Ya, baru-baru ini para nelayan yang berada di wilayah Aceh ini mereka berpatroli ya. Jadi mereka menugaskan diri ya, mungkin sudah agak kecewa lah ya terhadap angkatan laut ataupun Polairut, dan juga intinya orang-orang yang bertugas untuk menjaga perairan Indonesia khususnya di wilayah Aceh. Nah, di video kali ini kita akan melihat nih dan mendengar bagaimana isi di dalam video ini suaranya terkait para nelayan yang menghadang kapal Rohingya agar tidak sampai mereka ini mendamparkan diri ataupun turun ke darat di wilayah Aceh, karena kalau sudah turun di sini masyarakat Aceh ini sulit ya untuk mengusir mereka begitu saja. Jadi di sini berada di laut kelihatan dihadang. Seharusnya ini adalah tugasnya orang-orang yang memiliki tugas menjaga perairan wilayah Indonesia. Malu harusnya melihat video ini. Ya, tapi diam juga ya kalau misalnya dihadang kayak gini, dia nggak mau ngelewatin yang dihadang oleh para nelayan ini. Di sini inisiatif masyarakat Aceh di sana, karena mungkin para penjaga kelautan di sana ya membiarkan mereka masuk lagi. Harusnya di sini pemerintah Indonesia ini menambah personil jika emang mereka dijaga tetap kecolongan. Apakah ini dijaga atau enggak sih ya, sehingga para nelayan ini menugaskan diri meskipun ini bukan tugasnya. Di sini banyak sekali masyarakat yang mempertanyakan TNI Angkatan Laut dan juga Polairutnya pada kemana. Yang mengomentari di sini ada berita Pak Mahfud MD kewalahan, Aceh menolak Medan penuh, Riau penuh. Orang Aceh sudah menolak. Ini kami. Hai netizen semua, ini Pak Mahfud MD bilang katanya sudah kewalahan. Mungkin kewalahan memberi makan juga, makannya banyak-banyak gitu. Nah, dia bilang mau ditaruh di Aceh sudah ditolak, terus Medan sudah penuh. Ya iyalah, semau dewek, pemerintah juga taruh sana taruh sini. Sekarang di Riau sudah penuh katanya, berarti sudah banyak dong di Indonesia ini etnis Rohingya ya Pak Mahfud ya. Nah, terus sekarang solusinya apa? Solusinya bener Pak, balikkan mereka ke negaranya. Terserah pemerintah caranya seperti apa, masyarakat tidak mau tahu. Kembalikan mereka ke negaranya, ke Bangladesh sana, ya kan? Mereka itu banyak makan sembako dibuang, mati listrik, rusuh. Itu Pak, di tempat bencana di Gunung Marapi itu pasti nggak ada lampu. Mereka di tempat pengungsian, banyak korban. Itu perlu dikasih makan banyak-banyak dan dikasih vitamin Pak Mahfud, agar mereka bangkit lagi. Di Bakara sana banjir bandang, ditolongin, diberikan sembako, diberikan makan selayaknya. Jangan memberikan makan kepada orang yang tidak tahu berterima kasih seperti etnis Rohingya ini, tidak tahu bersyukur. Jadi jalan satu-satunya kembalikan mereka Pak. Terserah pemerintah caranya seperti apa, balikan mereka ke sana. Itu jalan satu-satunya. Nah, ini menurut saya, dan bagaimana menurut netizen, mungkin yang lain ada. Satu-satunya kembalikan ke negaranya. Ya,
Kasih Pak Mahfud ya. Ya, ini kemudian ada juga nih dari kemarin malam ya, kemarin sekitar 2 hari yang lalu, ketika para pendatang gelap ini ada di kantor pemerintahan Gubernur Aceh. Mereka sudah dari kantor Gubernur Aceh kemudian mencari tempat-tempat mereka untuk beristirahat. Setelah itu tetaplah kembali digiring oleh masyarakat di sana karena mereka nampaknya tidak tidur ya, menghadang para pendatang gelap ini. Di sini sudah dijelaskan oleh Prof. Hikmanto bahwa memang kalau misalnya pengungsi itu adalah pengungsi, bagaimanapun emang agak susah kita ya untuk mengusirnya karena ada undang-undangnya juga, meskipun tidak menandatangani konvensi gitu ya dengan UNHCR PBB, itu emang itu harus diterima katanya gitu. Tetapi balik lagi di sini sebenarnya Indonesia bisa tegas untuk menolak karena mereka ini belum bisa dikatakan pengungsi, apalagi dengan banyaknya kejahatan-kejahatan yang terjadi. Kita lihat di liputan 6 SCTP ataupun juga di CNN mengenai soal Rohingya yang berada di Rusun Sidoarjo, teman-teman. Rohingya yang berada di Rusun Sidoarjo itu kan mereka ini kemarin diwawancara soal listrik yang padam, mereka ngamuk-ngamuk ya, dan mengomentari saudaranya mereka sendiri ya, Rohingya kayak gitu yang membuang makanan. Dia mengaku di situ kecewa juga karena dia sudah 9 tahun di Indonesia. Nah, ini yang harus dipertanyakan kepada pemerintah. Masyarakat di sini menolak bukan berarti mereka ini menolak untuk mengungsi sementara, tetapi karena sudah ada kejadian-kejadian ini banyak. Buktinya ada orang Rohingya yang berada di Rusun Sidoarjo sudah 9 tahun. Nah, itulah yang menyebabkan masyarakat Indonesia ini menolak. Apalagi di sini ada kabar tertangkapnya di NTT soal warga Bangladesh ya, imigran gelap yang memiliki KTP. Di sini KTP-nya ini ilegal. Nah, ini harus diperiksa juga nih yang berada di Rusun Sidoarjo, apakah itu sudah menjadi warga negara Indonesia dan KTP-nya apakah benar sesuai prosedur Indonesia, apakah ilegal juga. Nah, itu harus benar-benar diselidiki oleh pihak kepolisian. Dengan banyaknya kejahatan TPPO ini kan sudah diketahui, tetapi masih juga tidak bertindak tegas terhadap masalah ini. Ya, jujur orang-orang yang menggaungkan soal tolak pengungsi Rohingya ini di TikTok sendiri itu banyak yang kena pelanggaran, teman-teman, dihapus oleh aplikasinya. Kita tahu tuh, saya juga di YouTube ya, sangat agak pokoknya lah membahas Rohingya ini. Itulah mengapa tidak banyak YouTubers yang membahas soal pengungsi Rohingya ini. Kemudian di sini juga ada postingan dari UNHCR Indonesia. Pokoknya rakyat Rohingya harus punya tanah di Indonesia, wajib hukumnya. Tanah Aceh, tanah Papua, tanah Jawa, tanah Sumatera dari Sabang sampai Merauke katanya. Tapi saya tidak yakin sih ini, meskipun UNHCR nyebelin ya, tapi saya yakin yang nulis ini bukan UNHCR asli, karena menurut UNHCR juga banyak akun-akun fake yang bertebaran di media sosial, guys. Tapi ini banyak dipercayai oleh kalangan para netizen yang semakin geram dengan UNHCR sih. Ada juga nih pemuda dan mahasiswa Aceh Tamiang usir petugas UNHCR yang hendak survei lokasi kamp penampungan Rohingya. Ya, emang di sini sudah tahu ya, pemerintah gak denger apa kalau misalnya para pendatang gelap ini dia mengatakan tidak mau pergi lagi. Dia udah pengen damai di Indonesia, dia udah pengen jadi warga Indonesia ataupun menduduki wilayah Indonesia. Nah, inilah hal-hal yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh mereka, bukan hoak lagi, udah tersebar beritanya di mana-mana, tetapi tidak dihiraukan. Sekarang masyarakat yang berada di wilayah-wilayah beberapa titik di Aceh juga ya, Sabang, itu emang semuanya kompak menolak para pendatang ini, sehingga Mahfud MD sendiri pusing sendiri ya. Udah amat sih pemerintahan pusing, so dia yang bisa memutuskan kan, yang bisa berkuasa untuk memutuskan tindakan yang tegas. Oke, mungkin itu saja informasi yang saya sampaikan di segmen video kali ini mengenai
para nelayan ya, tadi judulnya para nelayan yang menugaskan diri untuk menjaga wilayah Indonesia khususnya di Aceh.